Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yusaku fihil mu'minuna ila daris salam, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Al-ayah, sadaqallahul azim. Wa qala fid du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqin waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wan nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala mu'allif hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyab wa anfa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita sudah sampai pada hikmah yang ke-186 ya Pak ya. Hikmah dari kitab Sahih Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharaini, amin ya Allah ya rabbal alamin. La yambaghi lisaliki ayyu'abbira an waridatihi fa inna zalika yuqallilu amalaha fi qalbihi wa yamna'uhu wujudas sidqi ma'a rabbih. La yambaghi, tidak sepantasnya, lisaliki, bagi salik, seorang salikin, ayyu'abbira an waridatihi, ia mengungkapkan waridat-waridat yang ia miliki. Nanti waridat itu apa? Insyaallah kita akan coba bahas. Tidak pantas bagi seorang salikin mengungkapkan waridat-waridat yang datang ke dalam hatinya. Fa inna zalika, karena hal tersebut, yuqallilu amalaha fi qalbih, akan mengurangi efek dari warid yang datang ke dalam hati tersebut. Wa yamna'uhu wujudas sidqi ma'a rabbih, dan itu pun akan bisa menghalanginya dari ketulusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lempengkan maknanya, tidak pantas bagi seorang salik menceritakan, mengibaratkan, mentakbir, mengungkapkan setiap warid yang datang ke dalam hati. Kenapa? Karena hal tersebut akan bisa mengurangi efek dari warid yang ada di hati tersebut. Dan yang kedua, itu pun akan bisa menghalangi ia untuk mencegah ia dari tulus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekurang-kurangnya ada dua alasannya kenapa warid yang ada di dalam hati gak boleh diungkapkan kepada siapapun orangnya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, salik itu siapa? Warid itu apa? Arabta bi syarhi hikmatin madad. Kita sudah tahu pada syarah hikam yang sebelumnya, hikmah yang sebelumnya, bahwa Syekh Ramadan Al-Buti pernah menyampaikan yang dimaksud dengan salik atau salikin adalah man akhadha fit thariq al-mu'di ila tazkiyatin nafsi. Orang yang berjuang, berjalan untuk
membersihkan hatinya. Orang yang berjuang, berjalan untuk membersihkan hatinya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi definisi salik itu adalah orang yang berjuang di dalam jalan untuk pembersihan jiwa, pembersihan hati. Karena tidak bisa kita pungkiri setiap manusia yang lahir, dari setiap manusia yang lahir itu sudah memiliki bawaan sifat-sifat yang harus dibuang dalam hatinya. Contoh, pedit atau bukhlun. Pedit itu enggak setiap orang punya, enggak, semuanya punya. Kemudian iri itu enggak semua orang punya. Oh punya, semuanya iri itu punya. Dengki itu punya. Cuma ada yang bisa mengontrol, ada yang enggak bisa mengontrol. Nah, dalam rangka apa orang-orang salikin ini membersihkan diri, mendekatkan diri? Yaitu dalam rangka membersihkan hatinya dari sifat-sifat tercela. Nah, orang yang seperti ini disebut salikin. Nah, kalau masih dalam perjalanan disebut salikin. Kalau sudah sampai disebutlah wasilin atau arifin. Istilahnya ya Pak ya, pernah kita sampaikan. Kalau orang yang sudah sampai, orang yang sudah finish dalam perjalanannya, ya anggapnya finishnya seperti ini. Ketika sudah melihat orang diberi nikmat, sudah tidak ada lagi kedengkian dalam hati. Ketika orang lain menzolimi, sudah mudah hatinya untuk memaafkan. Artinya yang tadinya sifat dendam, sifat ingin membalas itu ada, tertutup dengan sifat-sifat baiknya. Nah itu katakanlah orang seperti itu sudah wasil, orang yang sudah sampai dalam perjuangannya berjalan di jalan Allah. Nah itu baik salikin maupun muridin sama-sama, salikin, muridin, arifin adalah sama-sama orang yang awalnya berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian waridat apa? Waridat itu kata Syekh Ramadan Al-Muti, wal muradu bil waridati at-tajaliyatul ilahiyatu allati tahmalu ila qalbis saliki ilhamatin wa uluman laduniyatan duna tasabbubin ilaiha bil asbabil ma'rufah. Yaitu limpahan karunia dari Allah, limpahan-limpahan karunia yang Allah berikan, tahmalu ila qalbi samiliki asaliki, yang Allah simpan, tanamkan ke dalam hati orang yang tadi tengah berjuang, Pak. Orang yang tadi tengah berjuang di jalan Allah membersihkan dirinya, Allah limpahkan di tengah-tengah perjalanannya limpahan karunia-karunia. Karunia-karunia semacam apa maksudnya? Ilhamat, baik itu berupa ilham, lintasan-lintasannya hati yang disampaikan oleh Allah, atau bahkan wa uluman laduniyatan, atau ilmu-ilmu laduni, atau bahkan diberikan kasaf oleh Allah Subhanahu wa taala yang tadinya tersembunyi tapi hatinya bisa mengetahui. Sejarah kejadian ini sebabnya apa, dia tahu apa penyebabnya. Bahkan wa mustaqbalin majhulin, sesuatu yang akan datang pun terkadang Allah diberikan pengetahuannya kepada orang yang diberikan waridan. Ya contoh jataknya kan seperti Kanjeng Rasul. Kata Rasul, sayati zamanun ala umati kaza wa kaza, akan datang satu waktu kepada umatku nanti kondisinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya pertanyaannya itu datangnya dari mana? Ya tentu dari wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sehingga kalaulah Rasul memiliki wahyu, kalaulah Rasul memiliki mukjizat, maka kita sebagai umat manusia yang bukan Nabi, bukan Rasul, masih kemungkinan punya ilham. Ilham itu berupa sesuatu pengetahuan yang Allah berikan kepada hambanya yang terpilih. Nah, tapi pertanyaannya apa? Ketika di tengah perjalanan pensucian hati kita, Allah karuniakan kita ilham, Allah karuniakan kita ilmu laduni, Allah karuniakan kita kasaf. Kira-kira lisan kita atel tuh Pak, rek ngobrolkeun ka batur. Atel tuh Pak kira-kira? Atel. Kenapa atel? Motivasinya kan beda-beda. Ada orang yang ingin membicarakan pengalaman spiritualnya, punten, ingin mendapatkan kedudukan dari orang lain. Bahkan ada juga orang yang menceritakan pengalaman spiritualnya agar omongannya bisa didengar oleh orang lain.
Atau bahkan punten Pak, wa maghanimu dunyawiyah, ada yang tujuannya untuk meraup keuntungan duniawi. Ada yang membicarakan hal tersebut tujuannya malah meraup keuntungan duniawi, keuntungan nafsunya, keuntungan hawanya. Nah, sehingga bolehkah pengalaman-pengalaman spiritual ketika kita membersihkan hati, membersihkan jiwa kita, kemudian Allah dalam Al-Quran disebutkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang yang benar-benar berjuang di jalan saya akan saya berikan petunjuk, kata Allah, berupa ilham, ilmu ladunni, ataupun bahkan kasab, bisa saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atulah, nggak usah yang aneh-aneh aja dulu. Satu saat Bapak diberikan rezeki oleh Allah, taufik hidayat, mau mengamalkan sholawat, istighfar setiap hari nggak pernah terhenti, istiqomah dilakukan, mulai muncul ketenangan hati. Tenangnya hati ini anugerah bukan? Susah atau mudah mendapatkannya? Susah. Kita udah baca Quran ratusan lembar tiap hari, halaman per halaman kita baca, hati tenang-tenang. Zikir sudah ratusan, bahkan sampai hitungan ribuan dibacakan, tapi hati malah semakin gundah dan gelisah. Nah, sehingga andaikan suatu saat Allah berikan ketenangan di dalam hati, ketika dapat nikmat ya bawaannya tenang, ketika dapat musibat ya tetap bawaannya tenang, kira-kira waridat bukan? Anugerah bukan? Anugerah. Nah, ketika itu datang, maka bolehkah saya bicarakan kepada orang lain? Boleh, asal yang jadi lawan bicaranya adalah mursyidnya sendiri. Artinya orang yang membimbingnya. Apa tujuannya dibicarakan kepada mursyidnya? Karena kita nggak tahu, kita awam. Ketika tengah dalam perjalanan, yang berbisik ke dalam hati, ketenangan yang datang ke dalam jiwa, ini ketenangan yang datangnya dari was-was setan, datangnya dari kehawa nafsuan, atau datangnya dari Allah. Contoh gini aja. Suatu saat mungkin bapak-bapak pernah merasakan mau pergi tapi ada pirasa nggak enak. Duh, ya teh asa teh enak rek berangkat teh. Nah, pertanyaannya datangnya gini, itu ilham atau was-was setan atau nafsu? Ya kan kita nggak tahu, dan kita nggak bisa membedakan mana yang ilham, mana yang nafsu, mana yang was-was dan lain-lainnya. Akhirnya bolehkah saya ceritakan hal ini? Boleh kalau tujuannya dua. Satu taujih, dua irsyad, minta pengarahan, minta petunjuk, dan itu pun hanya diperkenankan dibicarakan kepada mursyidnya sendiri, guru yang membimbingnya. Nah, agar nanti guru tersebutlah yang menilai, oh ini ilham, oh ini nafsu, oh ini setan, oh ini was-wasnya. Kenapa disebut was-was setan? Nih alasannya. Kenapa disebut nafsu? Nih kelihatan keuntungan nafsunya dari sini. Oh ini ilham. Kenapa ini disebut ilham? Nih alasannya. Dijabarkan satu persatu. Karena memang tukangnya, karena memang prak-prakannya. Nah, akhirnya bolehkah menceritakan warid yang Allah karuniakan? Kalau ke khalayak umum nggak boleh, karena nanti timbulnya akan fitnah. Itu satu. Apalagi hal-hal yang aneh. Pernah kan kita dengar, saya pernah ke suatu daerah, datang ke kiai, belum ngobrol, belum apapun, itu kiai langsung, oh jawabannya A, B, C, D. Pernah dengar cerita kayak gitu? Mas saya belum ngomong, belum apa, sudah langsung katanya teh, oh masalah kamu A, ini masalah ini B, masalah kamu yang ini C jawabannya. Nah, sehingga andaikan itu tujuannya, nah ini kata saya Ibnu atau Ila Asakandari, suatu saat ini bisa jadi fitnah. Selain itu, selain menjadi fitnah, andaikan kita bicarakan warid-warid ini kepada orang-orang yang awam, orang umum, siapapun yang kita temui selain guru mursyid, kemungkinan dua pengaruhnya dalam diri kita. Satu, akan mengurangi efek taksir dari warid itu tersebut ke dalam hati kita. Andai suatu saat Bapak diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun hikmah yang Allah ciptakan di dunia ini, sebahagiannya terbuka di mata Bapak, mata batin Bapak. Jadi contohnya kayak gini. Kenapa ya Allah Subhanahu wa taala dawuh dalam Al-Qur'an alladzi khalaqa sab'a samawatin? Kenapa langit itu harus 7?
Pertanyaannya, ini udah kebongkar belum Pak hikmahnya? Belum kan Pak? Terus bumi juga ada 7 lapisnya. Nah kemudian timbul pertanyaan, ini kenapa ya bisa seperti ini? Akhirnya Allah ditiupkan diilhami Bapak teh untuk tahu hal tersebut. Kira-kira perasaan Bapak gimana? Bahagia? Senang? Atau power? Apa power teh? Mengkhawatirkan. Senang atau mengkhawatirkan? Bingung dah, ada belum ke sana saya sebenarnya. Arek nyebutkan senang jangan pernah, nyebutkan khawatirnya jangan pernah. Nah, ketika datang warid tersebut, akhirnya kan kita konsultasi, Pak. Ini kan ngobrolkan salikin, Pak ya, bukan ngobrolkan wasilin. Karena kalau orang-orang wasilin itu diberi karomah, diberi warid, mau diberi mau tidak, perasaan mereka sama kepada Allah. Karena kita ngobrolkan salikin. Salikin itu kan masih membentuk si karakternya, masih mau membentuk pensucian hatinya. Belum suci sepenuhnya karena masih berjuang. Nah, ada kekhawatiran ketika itu diobrolkan kepada orang lain yang tadinya fungsi dari warid tersebut adalah untuk semakin, jadi gini Pak, kaidahnya kata Syekh Ramadan Al-Buti, andaikan warid tersebut yang Allah tanamkan ke dalam hati dibiarkan tersembunyi di dalam hati sendiri tanpa dikabarkan kepada siapapun, maka makna dan pengaruhnya akan semakin kuat. Saking kuatnya makna dan pengaruh warid tersebut, lambat laun hari per hari itu akan terwujud dalam keadaan dan tingkah lakunya. Karena pengaruh dari warid tersebut. Ya seminimal-minimalnya gini, ketika guru kita mengatakan bahwa ketenangan itu datangnya dari Allah, kira-kira apa efek kepada ibadah kita? Semakin istiqomah, semakin semangat, semakin semangat. Dan memang efeknya harus seperti itu. Akhirnya semakin kokoh maknanya di dalam hati, semakin kokoh pengaruhnya di dalam hati, akhirnya lambat laun itu akan mempengaruhi keadaan serta tindak tanduk kita, perilaku kita. Nah, itu memang fungsinya warid seperti itu Allah berikan, karena sebagai karunia dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang harusnya tertanam di dalam hati, akhirnya diobrolkan. Setelah diobrolkan, hawa nafsu akan mendorong kita melihat reaksi orang yang mendengarkan. Terus Pak, obrolkan ka batur. Saya mah alhamdulillah lamun ngadoa teh teu waleh areuna ngadoa isukan diijabah. Sekarang ngadoa seminggu kemudian diijabah. Padahal udah diam aja di dalam hati. Andaikan Bapak diberikan doa ijabah oleh Allah, ya sudah diam saja. Akhirnya Bapak ceritakan kepada orang lain. Kira-kira fokus hati kita ke waridnya atau ke reaksi orangnya? Reaksi. Kumanya tanya kira-kira lamun geus pernah saya ungkapkan bahwa doa saya ijabah, apa ya reaksinya? Yang satu ada yang memuji, yang satu lagi ada yang menganggap dia orang istimewa, yang satu lagi ada orang yang menganggap dia guru dan segalanya, dan lain-lainnya. Nah, kira-kira apa? Kalau sudah seperti itu kejadiannya, ada gak bagian hawa nafsu di dalamnya? Ada. Yang tadinya nafsu itu dengan warid akan tertekan, tapi ketika sudah menjadi obrolan, maka nafsu akan muncul kembali mencari keuntungan pribadinya. Ketika itu menjadi bahan obrolan di halayak yang banyak. Nah, maka apa fungsinya warid? Ya sudah gak ada lagi. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, jangan pernah obrolkan kepada orang. Kenapa? Karena setidaknya itu akan mengurangi, saleheng mengurangi, Pak. Kalau sudah hilang efeknya, apalagi bahaya. Nah, sehingga yang pertama alasannya kenapa nggak boleh diobrolkan ke orang lain, cukup menjadi pengalaman spiritual pribadi, karena itu akan mengurangi efeknya. Yang kedua, kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, wa yamna'uhu wujuda sidqi ma'a rabbih. Itu pun akan menghilangkan ketulusannya kepada Allah. Contoh, tadinya mah ketika dia beribadah murni karena Allah, kemudian diberi karunia oleh Allah, kemudian dia ceritakan kepada orang lain. Akhirnya doa yang tadi kita ceritakan, doa ijabah tersebut sudah terdengar dari manusia-manusia yang lainnya. Manusia-manusia yang mendengar ucapannya sudah terdengar, sudah terkenal bahwa ajengan anu mah, bapak anu mah, ustad anu mah mun ngadoa pasti
diijabah dan sudah terasa nikmatnya Pak. Punya kemasyhuran seperti itu, keterkenalan seperti itu. Akhirnya suatu saat dia berdoa karena Allah kah atau karena ingin dipuji lagi? Suatu saat kalau dia berdoa lagi, tadinya berdoa tulus Pak, akhirnya diijabah oleh Allah. Berdoa tulus diijabah lagi oleh Allah. Berdoa tulus diijabah lagi oleh Allah. Ceritakan ke orang. Kemudian kelihatan nikmatnya, aduh gening saya doa ijabah ini ketika diceritakan oleh orang lain, satu, orang lain menghormati saya. Dua, derajat saya lebih luhur dari orang lain. Gak perlu diceritakan karena nafsu pasti akan ngobrol sendiri Pak. Yang ketiga, punten Pak, secara keuntungan duniawi sekarang sudah bisa saya rasakan. Akhirnya suatu saat ketika dia berdoa lagi, karena Allah atau karena yang tadi disebutkan. Nah maka itulah yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Suatu saat ketika Bapak sudah rajin tahajud, sudah rajin melakukan ibadah sunnah yang sudah istiqomah, suatu saat kok Allah diberikan karunia tenang hati, diberikan karunia mampu sabar, mampu mengelola emosi dan lain-lainnya, yang kenikmatan setitik itu ya jauh beda dengan kenikmatannya Rasulullah SAW. Sudah jangan diungkapkan kepada siapapun. Karena suatu saat ketika Bapak ungkapkan kepada siapapun, satu, pengaruhnya jadi beda. Pengaruh warid yang datang tadi. Yang kedua, yang pertama efeknya akan berkurang atau bahkan bisa hilang sama sekali. Yang kedua, akan muncul keriaan di dalam hati. Nah ini yang susah. Boro-boro, kan kemarin kita pernah bahas ya Pak dalam kitab hikmah sebelumnya. Terkadang seseorang ibadah sendiri saja masih bisa tersusupi riya. Pernah ya Pak ya? Sendiri ibadah tapi bisa disebut riya ketika hati berharap ibadahnya yang luar biasa itu terlihat oleh orang lain. Itu riya. Apalagi ini memang benar-benar mengharapkan pujian dari orang lain. Nah, sehingga sangat-sangat buruk sekali andaikan kita yang salikin. Beda banyak kalau sudah sampai kepada pangkat wasilin, karena mereka mentakbir sesuatu bukan tujuan mencari lagi keuntungan pribadi, bukan lagi untuk mencari keuntungan nafsunya, bukan, tapi mereka sudah ranah untuk mengajarkan orang-orang yang mereka bimbing. Itu beda lagi Pak ceritanya, karena ini khusus untuk salikin. Ya berarti kan nggak ada yang untuk kita Pak. Nah, kita mah salikin lain ya wasilin ke. Tapi ya satu saatnya mudah-mudahan Allah angkat derajat kita, Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita, Allah tanamkan keimanan dan keyakinan di dalam hati kita. Mudah-mudahan sifat-sifat tercela yang berkumpul dalam hati kita Allah hilangkan, Allah ganti dengan sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang menjadi wasilah Allah ridho dan merahmati kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mun pangitan Bapak sakitu yang bisa disampaikan, mangga apabila ada tambahan dari sepuh-sepuh dari guru-guru yang lain atau mungkin kita bisa diskusikan pertanyaan, mangga kita diskusikan bersama-sama. Tanapi cekap pangitan banyak. Pami cekap ditutup dengan doa, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.